Oke, halo, balik lagi di dalam acara Door to Door Study Universitas Kristen Indonesia. Saya dengan Doni Mahendra, dosen Prodi Keperawatan Fakultas Vokasi Universitas Kristen Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi dengan judul Bantuan Hidup Dasar atau sering disingkat dengan BHD. Nah, BHD ini bisa dilakukan oleh siapapun dan dimanapun dan kapanpun. Oleh karena itu, hari ini kita akan bahas lebih singkat dan secara sederhana bagaimana cara melakukan BHD. Bukan hanya tenaga kesehatan atau medis saja yang bisa melakukan BHD, tetapi masyarakat awam juga penting untuk mengetahui bagaimana cara melakukan BHD atau bantuan hidup dasar. Nah, tidak terlepas dari kondisi masyarakat yang saat ini banyak mengalami yang namanya kejadian kecelakaan di luar kebiasaan, di mana biasanya terjadi kondisi gawat darurat. Nah, saya perlu jelaskan juga terkait dengan kondisi gawat darurat. Gawat darurat adalah keadaan klinis di mana pasien itu membutuhkan tindakan medis secara cepat, tepat, dan segera untuk mencegah terjadinya kecacatan dan bahkan kehilangan nyawa. Oleh karena itu, penting pada saat pertemuan ini saya akan membahas bagaimana cara melakukan bantuan hidup dasar. Nah, pada prinsipnya untuk melakukan penanganan gawat darurat itu tidak hanya dilakukan oleh tenaga medis saja. Bisa juga dilakukan oleh tenaga atau orang awam yang bahkan sekalipun tidak mengetahui. Nah, sehingga penting untuk menyimak video ini sampai dengan selesai nantinya. Nah, pada prinsipnya untuk penanganan gawat darurat ini biasa dan sering sekali disebut dengan atau kita punya moto yaitu time saving is life saving. Artinya waktu adalah kunci utama untuk bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Nah, oleh karena itu kita penting sekali mengetahui bagaimana kejadian atau kecelakaan yang biasa dihadapi oleh seseorang sehingga kita bisa mengetahui waktunya kapan dan apa yang harus dilakukan. Nah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan kondisi gawat darurat yang mana secara global atau di dunia kondisi gawat darurat ini sangat sering terjadi di masyarakat awam. Dan bahkan masyarakat awam itu tidak mengetahui bagaimana cara melakukan penanganan, kemudian bagaimana cara melakukan pertolongan pertama pada pasien dengan kondisi gawat darurat. Nah, biasanya yang paling sering terjadi adalah kondisi seseorang yang tiba-tiba mengalami serangan jantung. Nah, ini sesuatu yang tidak bisa kita prediksi. Apalagi kalau misalnya kita melihat beberapa kejadian ada atlet yang sedang melakukan olimpiade atau pertandingan tiba-tiba mengalami serangan jantung. Nah, baru-baru ini juga kita pernah melihat kondisi seperti itu di mana atlet yang sedang melakukan pertandingan tiba-tiba mengalami serangan jantung dan kita bisa melihat di video tidak ada pertolongan pertama yang dilakukan. Nah, mungkin ini adalah ketidakpahaman dari orang tersebut untuk melakukan pertolongan tersebut. Nah, secara global bahwa angka kejadian dari orang yang mengalami gagal jantung atau serangan jantung secara global di dunia ini adalah angkanya 77%. Nah, itu merupakan angka yang sangat tinggi. Kemudian di Indonesia, berdasarkan hasil survei kesehatan Indonesia yang dilakukan pada tahun 2023 menyatakan bahwa 72% orang Indonesia mengalami serangan jantung. Nah, ini angka yang sangat tinggi. Dan bahkan jika kita tidak melakukan pertolongan pertama, maka akan mengakibatkan kematian. Bahkan nyawa seseorang tersebut tidak bisa diselamatkan lagi. Nah, untuk kali ini saya akan membantu sharing ya, membagikan bagaimana cara kita melakukan pertolongan pertama, yaitu bantuan hidup dasar. Nah, tidak terlepas dari itu, kita juga harus mengetahui kondisi gawat darurat itu seperti apa saja. Ada yang disebabkan oleh trauma dan non-trauma. Nah, kalau misalnya disebabkan oleh trauma, ini bisa kita temui biasanya di masyarakat itu mengalami kecelakaan lalu lintas. Ini diakibatkan oleh trauma. Kalau misalnya non-trauma, biasanya disebabkan oleh keadaan patologis atau seseorang memiliki penyakit tertentu atau tadi yang seperti saya jelaskan di awal, tiba-tiba mengalami serangan jantung. Nah, kondisi trauma dan non-trauma ini akan menyebabkan terjadinya henti napas dan henti jantung. Dari henti napas dan henti jantung ini akan menyebabkan terjadinya kerusakan organ.
dan bisa berakibat fatal jika tidak langsung segera dilakukan pertolongan pertama, akan menyebabkan terjadinya kematian. Nah, ada 3 hal penting yang harus kita pahami pada saat kita akan melakukan pertolongan pertama atau bantuan hidup dasar. Yang pertama tadi seperti yang sudah saya katakan adalah kunci utamanya adalah di waktu, yaitu kecepatan waktu pertama kali kita menemukan korban. Sehingga ketika kita menemukan korban dengan sangat cepat, kita bisa memberikan pertolongan pertama yang semaksimal mungkin. Sehingga kita bisa juga meminta pertolongan pertama kepada pihak atau kita bisa juga melakukan tindakan-tindakan yang bisa menyelamatkan pasien. Kemudian yang kedua adalah ketepatan dan akurasi dalam memberikan pertolongan pertama. Nah, nanti kita akan jelaskan bagaimana cara melakukannya. Kemudian yang ketiga adalah tentunya kita tidak bisa bekerja sendiri, maka perlu pertolongan dari petugas kesehatan yang kompeten. Artinya kita bisa menghubungi tenaga medis yang ada di sekitar sehingga bisa membantu kita untuk melakukan pertolongan. Nah, ketika kita tidak bisa melakukan pertolongan tadi, maka akan berakibat sangat fatal untuk korban-korban yang mengalami kondisi gawat darurat. Nah, di sini dikatakan bahwa kematian itu ada 2 jenis, di mana ada yang namanya kematian klinis dan kematian secara biologis. Nah, ketika seseorang sudah mengalami kematian klinis, ini seseorang memiliki golden time yaitu maksimal sampai dengan 5 menit. Kemudian, jika seseorang sudah dikatakan mati secara biologis, ini sudah lebih dari 5 menit. Artinya sudah sangat memiliki golden time yang sangat sedikit, kemudian resiko untuk pemulihan sangat tidak dimungkinkan. Sehingga waktu adalah kunci utama dalam memberikan pertolongan atau melakukan tindakan life saving kepada pasien atau korban. Nah, di sini saya akan membahas bagaimana cara melakukan bantuan hidup dasar. Nah, salah satu tindakan yang tadi bisa kita lakukan yaitu dengan melakukan bantuan hidup dasar. Di sini saya akan mengajarkan tentang RJP atau yang biasa kita kenal dengan resusitasi jantung paru. Nah, nanti di sini saya akan memperagakan bagaimana cara melakukan resusitasi jantung paru. Kita semua yang ada di sini bisa mempelajari ini. Bukan hanya medis saja yang bisa mempelajari ini, tapi secara umum masyarakat juga bisa mempelajari bagaimana cara melakukan resusitasi jantung paru. Nah, perlu diketahui bahwa resusitasi jantung paru ini kita akan memberikan tekanan atau pijatan pada bagian dada, sehingga dengan tujuan akan membantu sirkulasi pada rongga dada, kemudian akan membantu sirkulasi jantung untuk berkontraksi, sehingga darah secara keseluruhan akan disebarkan seluruh tubuh, dan ini juga akan membantu mengembalikan kondisi pasien. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana cara melakukan resusitasi jantung paru. Dan perlu diketahui bahwa dalam 1 menit kita harus memberikan tekanan sebanyak 100-120 kali per menit. Meskipun secara teori nanti kita akan bahas ada berapa siklus, kemudian bagaimana siklusnya dilakukan. Nah, biasanya di dalam melakukan RJP ini kita melakukan sebanyak 5 siklus. Nah, di dalam 1 siklus kita memberikan tekanan sebanyak 30 kali atau kompresi sebanyak 30 kali. Kemudian dilanjutkan dengan memberikan 2 kali ventilasi atau dengan memberikan napas buatan. Nah, semenjak adanya COVID tahun 2019, 2020, dan 2021, teknik atau RJP ini sudah sangat berkembang, di mana dalam melakukan resusitasi jantung paru hanya menggunakan 1 tangan saja atau hanya dengan menggunakan teknik pijatan pada jantung saja dan tidak melakukan pemberian napas buatan. Ini untuk menghindari terjadinya penyebaran dari virus. Nah, sekarang pun ketika kita menemukan pasien yang tiba-tiba mengalami henti napas dan henti jantung, kita juga bisa melakukan resusitasi tanpa dengan memberikan napas buatan. Tetapi apabila kita memiliki alat yang cukup memadai untuk memberikan napas buatan, kita bisa melakukan pemberian napas buatan. Nah, di sini saya akan mengajarkan konsep untuk melakukan BHD apabila kejadian ini terjadi di luar rumah sakit atau pra rumah sakit sebelum pasien dibawa ke rumah sakit. Nah, yang pertama dalam melakukan resusitasi jantung paru, pastikan kita itu melihat dari kondisi pasien. Pastikan 3A.
Apa yang dimaksud dengan 3A? Yang pertama adalah aman diri. Kita pastikan bahwa diri kita aman. Apa yang harus kita pastikan untuk aman diri? Pastikan kita menggunakan APD. Biasanya pasien-pasien dalam kondisi gawat darurat tidak terlepas dari kondisi gagal jantung. Bahkan ada juga pasien-pasien yang mengalami kecelakaan lalu lintas, sehingga kita perlu menggunakan APD. Karena kita tidak tahu kalau misalnya pasien ini menderita penyakit tertentu, untuk mencegah terjadinya sesuatu hal yang tidak diinginkan pada penolong. Kemudian yang kedua adalah aman lingkungan. Kita pastikan bahwa lingkungan yang akan kita berikan kepada pasien adalah lingkungan yang nyaman. Kemudian aman pasien itu sendiri. Kita memberikan posisi pasien yang enak untuk dilakukan prosedur resusitasi jantung paru, di mana nanti kita akan melakukan pijatan pada jantung, sehingga kita harus meletakkan pasien di tempat yang datar, tidak membuat struktur atau postur dari pasien itu mengalami perubahan postur. Seperti yang saya katakan di awal, bahwa dalam memberikan tindakan RJP, jangan sampai kita memberikan kecacatan atau menambah rasa sakit dari pasien itu sendiri. Padahal kita sebagai penolong akan melakukan pertolongan untuk menyelamatkan nyawa si pasien. Jadi jangan sampai kita malah menambah kondisi sakit dari pasien itu sendiri. Nah, selain kita memperhatikan tadi kondisi lingkungan dengan melakukan prinsip 3A, yang berikutnya kita akan melakukan pemeriksaan respon pasien. Kita periksa atau cek respon pasien. Nah, biasanya dalam melakukan respon pasien ini, kita bisa menggunakan dengan suara, kemudian dengan menggunakan sentuhan, kemudian dengan menggunakan rangsangan nyeri, sehingga kita bisa mengetahui apakah pasien ini benar-benar tidak sadar atau dalam kondisi setengah sadar. Demikian penjelasan saya di bagian pertama ini tentang konsep bantuan hidup dasar. Nanti untuk prakteknya saya akan lanjutkan di bagian kedua atau part kedua. Selamat menyaksikan.